Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang bioenergetik yang beranggotakan Nur Fajri Abrar, Fadia Mansur, Bella Saputri, Aulia Permata Putri, Anissa Mulia, Rama Wintang, Lutfia Putri Alfia, Yuwana Asri, Nafisa Laila Raza, Oki Saputra, Nailis Saidah. Berikut pembahasan materi. Definisi termodinamika. Termodinamika itu ialah cabang ilmu fisika yang mempelajari pertukaran energi dalam bentuk kalor dan kerja, sistem pembatas atau boundary, serta lingkungan. Termodinamika adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara panas, kerja mekanik, serta aspek-aspek lain dari energi dan perpindahannya. Termodinamika adalah satu cabang ilmu fisika yang mempelajari hukum-hukum dasar yang dipatuhi oleh kalor dan usaha. Selanjutnya, hukum pertama termodinamika ialah pernyataan tentang kekekalan energi meskipun dapat diubah dari suatu bentuk ke bentuk lainnya. Energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Dari hukum pertama muncul prinsip yang disebut hukum Hess. Selanjutnya, hukum kedua termodinamika terutama berkaitan dengan apakah suatu proses tertentu mungkin atau tidak. Hukum kedua menyatakan bahwa tidak ada proses alam yang dapat terjadi kecuali jika disertai dengan peningkatan entropi alam semesta. Dengan kata lain, sistem yang terisolasi akan selalu cenderung tidak teratur. Organisme hidup sering keliru diyakini menentang hukum kedua karena mereka mampu meningkatkan tingkat organisasi mereka. Untuk mengoreksi salah tafsir ini, seseorang harus menunjukkan hanya pada definisi sistem dan batasannya. Ada 3 jenis sistem berdasarkan jenis pertukaran yang terjadi antara sistem dan lingkungan. Yang pertama, sistem tertutup. Terjadi pertukaran energi atau panas dan kerja, tetapi tidak terjadi pertukaran pada benda dan lingkungan. Yang kedua, sistem terisolasi. Tidak terjadi pertukaran panas, benda atau kerja dengan lingkungan. Contoh dari sistem terisolasi adalah wadah terisolasi seperti tabung gas terisolasi. Yang ketiga, sistem terbuka. Terjadi pertukaran energi atau panas dan kerja dan benda dengan lingkungannya. Sebuah pembatas memperbolehkan pertukaran benda disebut permeabel. Selanjutnya, definisi bioenergetika. Bioenergetika adalah bagian dari biokimia yang berhubungan dengan transformasi dan penggunaan energi oleh sel hidup. Ada 3 tahap transformasi. Yang pertama, transformasi energi dari klorofil. Yang kedua, transformasi energi oleh mitokondria. Yang ketiga, transformasi energi oleh sel. Selanjutnya, peran ATP dalam sel. Adenosina trifosfat adalah suatu nukleotida yang dalam biokimia dikenal sebagai satuan molekular. Pertukaran energi intraselular, artinya ATP dapat digunakan untuk menyimpan dan mentransfer energi kimia dalam sel. Adenosin trifosfat atau ATP merupakan senyawa nukleosida trifosfat yang terdiri dari 3 komponen, yaitu bosa atau adenin, yang kedua gula atau ribosa, yang ketiga 3 gugus fosfofil yang terikat pada ribosa oleh ikatan ester fosfat dan terikat satu sama lain oleh ikatan fosfoanhidrida. Selanjutnya, mekanisme fotosintesis overview. Mekanisme fotosintesis meliputi 2 tahap reaksi, yakni tahap reaksi terang yang diikuti dengan tahap reaksi gelap. Reaksi terang membutuhkan cahaya matahari, sedangkan reaksi gelap tidak membutuhkan cahaya. Secara keseluruhan, fotosintesis berlangsung dalam kloroplas. Selanjutnya, peran senyawa fosfat berenergi tinggi.
Yang pertama, untuk mempertahankan kehidupan. Yang kedua, ATP berperan sentral dalam pemindahan energi bebas dari proses eksergonik ke proses endorgenik. Yang ketiga, energi bebas baku dari hasil hidrolisis senyawa-senyawa fosfat penting dalam biokimia. Yang keempat, organofosfat yang memiliki peran penting dalam biokimia. Yang kelima, ATP merupakan donor fosfat berenergi tinggi bagi senyawa-senyawa di bawahnya. Selanjutnya ada 3 sumber utama fosfat berenergi tinggi yang mengambil bagian dalam konservasi atau penanganan atau penangkapan energi. Yang pertama, glikolisis, pembentukan neto 2 fosfat berenergi tinggi yang terjadi akibat pembentukan laktat dari satu molekul glukosa yang dihasilkan dalam 2 reaksi yang dikatalisis masing-masing oleh enzim fosfogliserat kinase dan piruvat kinase. Yang kedua, siklus Krebs atau siklus asam sitrat. Satu fosfat berenergi tinggi dihasilkan langsung pada tahap suksinil tiokinase. Selanjutnya, fosforilasi oksidatif merupakan sumber kuantitatif fosfat berenergi tinggi terbesar dalam organisasi aerobik. Energi bebas untuk menggerakkan proses-proses ini berasal dari oksidasi netral respirasi di dalam mitokondria dengan menggunakan O2. Baiklah, sekian, terima kasih dari pembahasan kami. Kalau ada kata yang salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.